Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Oke abang kakak, hari ini kita sudah masuk tema 5, yaitu tentang ekosistem. Subtema 1, pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Nah, di subtema 1 ini kita juga membahas komponen ekosistem ya nak. Baiklah, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Amin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk mengetahui tentang ekosistem, jenis makanan hewan, kemudian mengetahui teks non-fiksi, kemudian mengetahui jenis-jenis ekosistem, kemudian mengetahui penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, kemudian mengetahui komponen peta, dan pemuda. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama yaitu ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup yang disebut dengan biotik dan tak hidup atau abiotik. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem ini tersusun atas individu, populasi, dan komunitas ya abang kakak. Nah, intinya ekosistem itu adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Nah, kita akan melihat jenis makanan hewan. Nah, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu jenis makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, bagian-bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun, batang, buah, dan biji. Contoh, ada ulat yang memakan daun, ada panda yang memakan batang, dan ada musang yang memakan biji. Nah, yang kedua, jenis hewan yang memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Contoh, katak yang memangsanya nyamuk atau hewan-hewan lain seperti laba-laba dan lain-lain. Serangga kecil ya abang kakak. Oke, itu dia ya untuk jenis makanan hewan yang dibagi menjadi 2. Ada hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lainnya. Nah, penguin, kita akan baca sebuah teks ya abang kakak. Penguin atau yang termasuk ke dalam ordo Speniciformes atau Vapinus Spenicidae. Spenicidae adalah hewan akuatik atau hewan air yang berjenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Umumnya, penguin memakan krill atau sejenis udang, ikan, cumi-cumi, dan hewan air lainnya yang tertangkap ketika berenang di laut dengan paruhnya. Penguin dapat minum air laut karena kelenjar supraorbital pada tubuhnya menyaring kelebihan garam laut dari aliran darah. Garam ini lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan lewat saluran pernapasan penguin. Penguin terlihat tidak takut dengan kehadiran manusia abang kakak. Mereka akan mendekat pada kelompok peneliti yang sedang mempelajari mereka. Nah, jadi penguin ini termasuk ke dalam sejenis burung tapi tidak bisa terbang ya nak. Oke. Nah, teks yang sudah kita baca tadi adalah termasuk teks non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Jadi, ini merupakan kajian ilmiah ya, di mana jenis teks non-fiksi ini ada berupa artikel, opini, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi, tesis,
tulisan-tulisan yang berisi pengalaman pribadi si penulis seperti diary, Chicken Soup for the Soul, laporan perjalanan wisata, berita di koran, majalah, tabloid, film dokumenter, dan masih banyak lainnya. Jadi intinya teks non-fiksi ini adalah teks yang berisikan hal-hal ilmiah, nyata, dan bukan termasuk imajinasi. Oke, jelas ya nak? Kita akan melihat jenis-jenis ekosistem. Tadi ekosistem kan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sekitar lingkungan ya. Sekarang kita akan melihat jenis-jenisnya. Nah, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri di atas ekosistem air tawar seperti danau dan ekosistem air asin seperti laut. Sementara ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Jadi abang kakak, ekosistem alami ini dibagi dua. Ada ekosistem air dan ada ekosistem darat. Nah, yang kedua ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sawah atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya itu sawah dan bendungan yang merupakan dua contoh ekosistem buatan. Jadi sawah ini diolah oleh manusia seolah-olah dia seperti sekelompok atau sekumpulan yang di dalamnya banyak sekali makhluk hidup. Sementara kalau bendungan adalah ekosistem buatan manusia untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup seperti air dan lain-lain. Oke, intinya ekosistem itu dibagi dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, sekarang kita masuk pengelompokan atau penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke. Nah, yang pertama adalah herbivora. Herbivora ini adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, di mana hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan geraham dan tidak memiliki gigi taring. Contohnya jerapah. Makanya jerapah dikelompokkan ke dalam herbivora karena cuma punya gigi dua, yaitu gigi seri dan geraham. Mereka tidak punya gigi taring. Kemudian yang kedua adalah karnivora, yaitu hewan yang dikelompokkan ke dalam pemakan hewan lain atau pemakan daging. Sebagian besar hewan termasuk ke dalam kelompok ini merupakan hewan liar dan buas. Nah, hewan ini memiliki gigi taring abang kakak. Oke, yang ketiga omnivora, di mana hewan ini berasal dari hewan yang memakan tumbuhan maupun hewan lain. Contoh orangutan, mereka memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan menyesuaikan diri dengan makanannya. Jadi abang kakak, perbedaannya sangat jelas ya nak. Herbivora pemakan tumbuhan, karnivora daging, sementara omnivora pemakan keduanya. Jadi kalau omnivora ini dia memiliki 3 jenis gigi yang tidak dimiliki oleh hewan yang tergolong herbivora dan karnivora ya nak. Jadi sangat jelas ya. Oke, nah kita coba lihat peta Indonesia. Nah, Indonesia, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan samudra, benua Asia dan Australia, samudra Pasifik dan Hindia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau yang disebut dengan negara maritim. Terdapat lebih dari 700.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Jadi Indonesia sangat kaya ya abang kakak. Makanya tidak heran kalau Indonesia dijadikan bahan yang sangat empuk untuk dijajah oleh para negara-negara lain. Oke? Nah,
komponen-komponen peta. Nah, ada yang disebut dengan yang pertama, judul peta biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Kalau kita lihat, ini dia. Indonesia itu merupakan judul peta. Nah, yang kedua, skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Kalau dilihat di sini skalanya mana ya abang kakak? Tidak terlihat ya nak. Oke, mana ini skalanya? Tidak terlihat ya. Nah, jadi skala peta itu menggambarkan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Kemudian simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Kemudian ada mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Kemudian garis astronomis merupakan garis khayal pada muka bumi. Dan legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Nah, jadi sangat jelas ya abang kakak di mana komponen-komponen peta itu ada 6. Oke, nah sekarang kita akan melihat pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, sebenarnya ini judulnya kurang sedikit ya abang kakak. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Nah, isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Rudolf Supratman, W.R. Supratman, ini meningkatkan semangat persatuan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Jadi sangat penting sekali ya abang kakak Sumpah Pemuda ini. Oke. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 144, Allah sudah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang yang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Nah, itu dia ya abang kakak. Oke, thanks for watching my video. Terima kasih banyak abang kakak sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Miss harapkan abang kakak tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa abang kakak silakan kamu catat poin-poin yang akan Miss tuliskan di bagian tugas pada Google Classroom. Terima kasih banyak. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.